warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiar Novianti dengan NIM 632300001 kelas 634C07. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menjelaskan tutorial pengisian ISPT masa pajak PPh 21 untuk orang pribadi. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pembuatan DB perusahaannya. Sebelum kita membuat database perusahaan, kita harus punya dulu aplikasi ISPT-nya yang di-download dari website pajak.go.id. Setelah berhasil di-download, lalu kita ke filenya, ke lokal disk C, lalu ke program Excel 86, ke file DJP, ke file ISPT, lalu ke file DB. Dalam file DB ada file DB kosong. Kita copy, isi dalam file DB kosong tersebut ke file baru. Kita buat file baru dengan nama PT Nusantara Indonesia, PT kita. PT Nusantara Indonesia. Setelah berhasil dibuat, kita copy file yang tadi kita copy sebelumnya ke dalam file yang baru kita buat. Kita copy dan kita ganti namanya menjadi Nusantara Indonesia PT. Setelah berhasil, kita buka aplikasi ISPT-nya. Setelah itu, kita ganti foldernya terlebih dahulu ke folder yang tadi kita buat. Setelah itu, klik OK. Dan simpan. Lalu kita login dan mengisi NPWP perusahaan terlebih dahulu. Lalu simpan. NPWP berhasil disimpan. Lalu kita harus mengisi profil wajib pajaknya terlebih dahulu. Kita isi namanya menjadi PT Nusantara Indonesia. Isi alamatnya yaitu di Jalan Garuda nomor 25 Jakarta Pusat. Isi nomor teleponnya. Lalu isi pula emailnya. Tanda bintang merah itu wajib untuk diisi. Setelah itu isi NPWP penanda tangannya. Setelah itu isi nama untuk penanda tangannya. Simpan. Profil berhasil disimpan dan DB perusahaan pun berhasil dibuat. Saya Salsa Natasha Safajra dengan nomor induk mahasiswa 6323029. Kemudian lanjut input daftar potong satu masa pajak. Pada tampilan SPT, pilih isi SPT, kemudian daftar pemotongan pajak 1721, pilih satu masa pajak. Kemudian pilih tambah, kemudian kita masukkan NPWP dan juga nama pegawai tetap PT Nusantara Indonesia. Di sini ada dua, ada Tama dan Dira. Pertama masukkan punya Tama, NPWP dan juga namanya. Untuk kode objek pajaknya kita pilih pegawai tetap, kemudian masukkan penghasilan bruto dan jumlah PPh terutang dari Excel yang sudah dibuat. Kita masukkan ke ISPT. Kemudian klik simpan. Yes. Lanjut yang kedua, pegawai tetap yang kedua yaitu Dira, masukkan kembali NPWP dan juga nama pegawai. Untuk kode objek pajaknya masih sama, pegawai tetap. Lanjut kita masukkan penghasilan bruto dan jumlah PPh terutang masa Januari. Setelah itu klik simpan, klik yes. Kemudian klik simpan. Klik OK. Saya Mesya Dinda dengan NIM 632300185. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menginput daftar bukti potong tidak final dan final untuk pegawai tidak tetap. Pertama-tama kalian klik isi SPT, lalu klik daftar bukti potong dan juga klik tidak final. Lalu di sini klik tambah.
isi identitas penerima penghasilan yang dipotong dengan isi NPWP-nya, lalu namanya, dan juga NIK dari nama wajib pajak tersebut. Di sini kita salin di kolom NIK, lalu isi juga alamatnya. Nah, untuk daftar bukti potong tidak final ini, untuk kode objek pajaknya kita menggunakan 2110009, yaitu imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Lalu jumlah penghasilan brutonya dimasukkan dan daftar pengenaan pajaknya 12.500.000. Nanti tarifnya itu akan otomatis terisi, yaitu terpotong 5%. Untuk hasilnya 625.000. Setelah itu untuk identitas pemotong kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 31 Januari 2024. Setelah itu klik simpan. Di sini nanti tatarannya seperti ini ya. Untuk jumlah penghasilan brutonya 25 juta, untuk PPh dipotongnya 625. Lalu berikutnya kita ke daftar dipotong final. Setelah itu klik tombol panah sama seperti tadi, diisi NPWP-nya, diisi juga namanya, diisi NIK dan juga alamatnya. Nah, untuk bukti potong final ini kita menggunakan kode objek pajak 2140101, yaitu uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Lalu jumlah penghasilan bruto untuk Agus ini 65 juta dengan tarif 5%. Itu sudah otomatis dari sistemnya ya. Nah, karena menurut saya perhitungan ini tidak sesuai, jadi saya ubah manual. Seharusnya 65 juta dikali 5% itu hasilnya 3.250.000. Kita ubah aja. Setelah diubah jangan lupa dicek tanggalnya, tanggal pelaporan, yaitu 31 Januari 2024. Setelah itu klik simpan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada jumlah penghasilan brutonya 65 juta, jumlah PPh dipotongnya 3.250.000. Saya Maesaro dengan NIM 632300197. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengisian daftar SSP pada aplikasi ISPT untuk PPh 21 masa orang pribadi. Nah, yang pertama itu kita bisa isi SPT, lalu bisa klik daftar SSP, maka tampilannya akan seperti berikut. Nah, untuk di PPh final itu kita sudah ada nominalnya di 3.250.000. Lalu ke menu tambah. Maka tampilannya akan seperti berikut. Ada kode akun pajak. Kita akan mengisinya dengan kode 41121 PPh 21. Kode jenis pajak disesuaikan PPh final di 401. Untuk tanggalnya sesuai periode yang disetor di tanggal 31 Januari 2024. Untuk NTPN-nya di sini kita samarkan. Lalu untuk jumlah PPh-nya di nominal 3.250.000. Jika sudah sesuai, klik simpan. Lanjut untuk PPh tidak finalnya, bisa klik tambah. Kode akun pajaknya 41121 PPh 21. Lalu kode jenis setorannya di 100. Tidak final, tanggalnya sesuai dengan periode yang akan disetor 31 Januari 2024. Lalu untuk NTPN-nya kita di sini disamarkan. Lalu untuk jumlah PPh disetornya itu nominalnya 5.671.666 perak. Setelah itu klik simpan.
Oke, bisa di close kalau udah sesuai. Balik lagi ke isi SPT, pilih SPT induk. Lalu ada daftar pemotong. Nah, di sini ada pegawai tetapnya itu 2 orang yang kita setorkan itu. Lalu pastikan nominalnya disesuaikan kembali. Setelah itu ke perhitungan PPh-nya, yaitu untuk PPh yang muncul 5.671, ke objek pajak finalnya yang tadi 3.250. Oke, di lampiran kita bisa klik centang surat setoran pajaknya atau SSP-nya. Lalu ke pernyataan tanda tangan pemotong. Nah, di sini direkturnya Tama, tanggalnya disesuaikan di 31 Januari 2024. Oke, untuk tempatnya diisi, lalu klik simpan. Oke, selesai. Saya Farhana Turnip dengan NIM 63230214. Selanjutnya pelaporan SPT dan cetak 1721. Pilih CSV, lalu pilih pelaporan SPT, lalu buat file CSV. Pilih kita mau simpan di mana. Misalnya kita mau simpan di local disk C, pilih mau kemana, lalu klik save. Oke, terus silang, lalu masuk ke isi SPT induk 21, begini tampilannya. Itu perhitungannya, lampirannya nomor 7 di checklist berupa 1 lembar, lalu pernyataan dan ininya dipilih, diubah tanggalnya jadi 31 Januari 2024. Dipilih dulu Januari, tahunnya 2024, Januari tanggal 31, lalu tempatnya diubah jadi Jakarta. Lalu klik simpan, lalu oke. Silang lagi. Sekarang kita cetak formulir, pilih cetak formulir SPT, pilih yang 1721, diklik, lalu muncul seperti ini. Lalu pilih print report, pilih yang Microsoft Print to PDF, lalu pilih mau simpan di mana, cetaknya ini, ganti nama formulir 1721, lalu save, cancel, pilih silang lagi, masuk ke yang tadi lagi, pilih yang 1721, print lagi, pilih Microsoft Print PDF lagi, print, oke, ganti nama lagi, save, lalu selanjutnya silang lagi, pilih lagi yang 17212, ikut tampilannya, lalu print lagi, print report, terus di print, masuk, pilih lagi, ubah namanya jadi formulir 17212, lalu save, silang, ikut yang ketiga, sama di print report Microsoft Print to PDF, lalu diubah namanya, save, cancel, dan silang. Dan yang terakhir 17214, print report Microsoft Print to PDF, terus diubah lagi jadi yang keempat, save, cancel, dan selesai.